Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syauki Rahmat dengan NPM 2317051084. Jadi di sini saya akan em, ini membuat kuis praktikum IoT kodok A yang dimana membuat rancangan skema koneksi antara ESP32, SSD 1306, buzzer dan lampu LED dengan studi kasus seperti berikut. Nah, jadi di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan hasil dari walkthrough-nya. Jadi ini akan menjadi patokan saya sebagai pembuatan proses dari awal. Jadi langsung aja pertama-tama kita buka yang namanya walkthrough. Di sini langsung pilih ESP32. Nah, starter template yang biasa ESP32. Nah, di bagian sini untuk struktur awalnya saya menggunakan struktur seperti di praktikum pertemuan keempat. Kurang lebih seperti ini. Untuk LED, buzzer, dan juga OLED. Jadi pertama kita masukin LED 3 ya. Ada merah, ada hijau, dan ada kuning. Terus yang kedua ada OLED display. Saya taruh di sini aja. Lalu ada buzzer. Bakal saya taruh di bawah. Bisa di bawah, bisa di atas, tapi saya taruh di bawah. Dan yang terakhir, karena ini untuk mendeteksi suara, jadi di sini menggunakan yang namanya itu ultrasonic distance sensor. Oke. Jadi untuk kabelnya, pertama di bagian ini ultrasonic. Jadi di sini ada VCC digabungin ke ESP32 di bagian sini. Yang ESP 5 volt. Terus untuk GND-nya itu pasangin di sini. Nah, untuk ICO-nya butuh kita bakal masang di kabel atau ESP nomor 18. Jadi ICO itu pasang di kabel ESP nomor 18. Nah, sedangkan untuk triggernya itu bakal kita pasang di nomor 5. Nah, sesuai ya sama ini. Nah, selanjutnya untuk di OLED, GND kita pasang ke GND juga. Nah, untuk VCC-nya kita masang ke 3 volt. Sini. Untuk SCL-nya itu kita masukin ke ESP 22. Nah, yang untuk SDA-nya kita masukin ke ESP 21. Nah, selanjutnya itu untuk LED, buzzer, dan resistor. Jadi ini saya akan menambahkan resistor sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, pertama untuk lampu LED warna merah. Di sini kan ada anoda dan katoda. Ya kan? Anoda dan katoda. Untuk di katoda ini kita bisa ngehubungin ke buzzer, dan sedangkan anoda kita hubungin ke resistornya.
Untuk urutan lampu sendiri bebas ya mau warna apa. Kalau di contohnya ini kan saya kuning merah hijau, tapi di sini saya hijau kuning merah. Nah, yang kedua itu di kutub katodanya kita hubungin ke kutub katoda di warna kuning. Nah, untuk bagian resistor di sini itu kita hubungin ke bagian ISP-nya. Kalau di sini ke 32. Oke. Terus untuk anoda di lampu kuning hubungin lagi ke resistor, ya kan? Nah, untuk kutub satu dari resistornya ini kita taruh di 33 ISP. Selanjutnya untuk kutub katoda di LED sih kita bisa hubungin juga ke kutub katoda di warna kuning. Terus untuk anodanya kita bisa hubungin ke resistor lagi. Oke. Nah, untuk kutub resistor ini bisa kita hubungin ke nomor 26. Nah, untuk di katoda dari warna kuning itu kita bisa hubungin ke buzzernya, ke yang sini, yang sebelah kiri. Nah, yang untuk sebelah kanan itu kita hubungin lagi ke resistor. Resistornya kita hubungin lagi ke nomor 25. Di sini berarti. Nah, untuk buzzer sebelah kirinya ini kita hubungin lagi ke GND yang ini. Nah, jadi dia susunannya bakal begini. Atau ini bisa saya pindahin ke sini. Kalau ke bawah sini, sebenarnya sama aja ya. Nah, oke. Kalau udah, ini kita save dulu. Untuk namanya bakal saya masukin quiz. Ini formatnya. Tapi bakal saya ubah di sini AB untuk buat pembeda aja. Nah, kalau udah di sketch.ino-nya ini saya bakal ngikutin awalan dari sini juga. Karena ini kurang lebih sama ya. Jadi yang pertama itu kita deklarasiin untuk library-nya. Pertama include dari wire. Yang kedua include untuk ada fruitnya. Ada fruit.jfx. Yang ketiga itu buat OLED-nya. Ada fruit SSD 1306. Kalau udah kita bisa ngeinisialisasiin ini
untuk LED, OLED dan ininya dulu. Tapi kalau di sini saya bakal deklarasiin untuk OLED-nya dulu ya. Jadi deklarasiinnya saya pakai define. Pertama itu uh, untuk untuk lebarnya sendiri, screennya itu kan udah 128. Habis itu tingginya itu 64. Terus di sini untuk inisialisasiin displaynya 1306 spasi display. Habis itu masukin OLED with OLED height dan wire-nya juga. Nah, kalau udah di sini baru kita deklarasiin yang sisanya. Kayak buzzer, habis itu LED, ya, sama ultra sensor. Yang pertama bakal saya define dulu. Pertama bakal LED dulu ya. Thread LED itu di nomor 32. Jadi sini 32. Habis itu define lagi yellow LED di nomor 33. Define lagi untuk warna hijau di 26. 26. Udah, kalau habis itu bisa buzzer ya. Define buzzer. Ya. Terus hashtag define buzzer itu di nomor 25. Kalau udah, echo sama trigger pin. Lalu define echo. Di sini echo di nomor 18. Selanjutnya hashtag define trigger itu di nomor 5. Sesuai ya. Nah, kalau udah kita bakal setup dulu. Untuk setup ini kurang lebih sama seperti yang di praktikum. Setupnya. Serial begin, where begin. Tapi di sini saya nggak pakai. Jadi serial begin, pin mode-nya, habis itu if OLED yang ini. Mungkin bakal saya copy aja karena ini cuman setupnya doang. Nah, ini diganti. Ini trigger, di sini echo, di sini buzzer, di sini red LED, di sini yellow LED, di sini green LED. Nah, kalau udah berarti sekarang saatnya untuk masuk ke bagian loop. Oh ya, sebelum loop di sini saya buat yang namanya itu dapetin jarak ya. Yang dimana sebenarnya untuk get distance ini itu kita bisa masukin di bagian loop. Tapi
Di sini saya pisah untuk lebih enak aja buat dilihatnya. Jadi pertama ada inisialisasi untuk distance ya. Ini sama aja kayak yang di video kakaknya. Jadi ini kayak default lah. Kalau udah, kita masuk ke sini. Waktunya. Untuk waktunya sendiri dia pakai pulse in dengan echo-nya itu tinggi. Echo high. Nah, yang kedua itu ini sama dengan jarak ya. Dimana jaraknya itu didapat dari waktu dikali 0,034 dibagi 2. Jadi waktu dikali 0,034 per 2. Habis itu kita return lagi jarak. Kenapa 0,034? Jadi sesuai dengan penjelasan kakaknya ya, itu waktu yang dibutuhin atau jarak yang dibutuhin per detik kalau saya nggak salah. Kalau udah, baru kita masuk ke loop. Di loop ini sendiri dia nge-setup yang namanya OLED-nya dulu. Ya, di sini juga set OLED-nya dulu. Tapi di sini namanya display. Kalau di sini namanya OLED. Nih, OLED. Berarti di sini namanya bakal distance. Berarti dia bakal sama ya. Ini. Ini karena ini default juga, mungkin saya copy aja. Tapi di sini kita ganti jarak. Terus di sini jarak. Kalau udah, kita masuk ke bagian if atau case-nya, case dari ini. Jadi yang pertama bakal masukin yang paling atas dulu palingnya. Dari jarak 101 sampai 200 meter. Nah, di sini pertama kita masukin if, habis itu jarak itu melebihi atau sama dengan 101 dan di sini ya 200. Jarak kurang dari sama dengan 200. Baru kita masuk ke di sini, digital rate-nya. Jadi di digital rate ini kayak nge-input dari ininya ya, LED-nya. Nah, jadi di sini green LED karena di jarak 101 sampai 200 itu kan yang menyala warna hijau. Terus yellow LED-nya itu low, berarti dia mati. Terus red LED-nya juga low, dia bakal mati. Nah, untuk tone ini dia untuk membunyikan ini ya, buzzernya. Jadi kita pakai tone. Terus ini itu untuk frekuensinya. Jadi sini 100 karena frekuensi 100 itu dia perlahan ya hitungannya dibandingkan dua yang nanti. Di sini print jarak.
Kalau udah, kita copy aja. Nah, untuk use case kedua, yaitu di jarak 50 sampai 100 meter. Oke. Di sini kita ganti ke 50 sampai 100. Nah, yang di sini kita ganti low. Berarti greennya bakal mati. Yellow LED-nya high. Karena di sini LED-nya kan warna kuning yang menyala. Terus ininya kita ganti ke 300. Karena frekuensi 300 lebih besar daripada ini. Sesuai dengan ini. Lumayan cepat ya. Kalau udah, kita paste lagi untuk jarak 1 sampai 49 meter atau cm ya. Itu typo. 1 sampai 49 cm. Yang ini kita jadiin low, untuk warna merah kita jadiin high. Nah, untuk buzzer sendiri kita pakai 500. Jadi 500 ini lebih besar, paling besar. Nih, lebih paling cepat. Berwarna merah sesuai. Yang ini juga merahnya high. Terus kondisi terakhir itu selain kondisi di atas. Ini kita pakai else. Berarti kita langsung aja else. Nah, ini kita copy aja. Yang ini kita copy aja. Nah, dah. Jadi di sini green LED-nya mati, yellow LED-nya mati, red LED juga mati. Dan noton ini berarti buzzernya nggak bakal bunyi ya. Terus dia bakal display ngeprint di sini aman abangku. Kalau udah terakhir kita pencet kita deklarasiin display di luar dari keempat kondisi ya. Display dot display untuk menampilkan, baru kita masukin delaynya 500. Jangan lupa di save. Untuk library kita bakal nambah dua ya, ada FruitGFX sama SSD-nya. Jadi ada Fruit SSD 1305 sama GFX library. Oke, jangan lupa di save. Kalau udah bakal coba di compile dulu ya. Nah, pada saat compile ini biasanya dia bakal fail karena servernya lumayan sibuk. Jadi kita tungguin aja. Baru 23 menit. Oh, servernya sibuk. Jadi harus beberapa kali di compile.
ini lupa diganti. Nah, baru putaran. Oh salah, ini 1305 bukan 1306. Nah udah. Oh ya, di sini sebenarnya di sini bisa dijadiin float ya, kayak yang di sini. Cuman nanti deh kita run dulu simulasi ya. Nah, jadi di sini kan jaraknya 399. Kalau 399 berarti dia buzzer dan LED mati. Layar OLED itu menampilkan kalimat aman abangku. Nah, di sini ada aman abangku. Terus LED-nya nggak ada yang nyala. Kita coba untuk ganti ke 200 100-an deh. Nah, di sini kalau di 141 dia kedip. Ini nggak ada suara ya. Oh iya, nggak ada suara. Dia cuma ada di bagian warna merah.
Waduh, error. Sebentar, Pak. Berarti dia eh sebentar. Ini udah. Ini juga sama. Berarti kan di sini. Oh iya, pakai else if ya. Berarti else if. Ini sekalian ganti ke integer dari float aja deh. Save. Kita compile lagi. Maaf ya, Kak.